Contoh, ada banyak sekali sumber-sumber PAD yang harusnya bisa kita optimalkan. Ketua Bapemperda DPRD Bone Bolango Samsu Botutihe mengkritisi capaian pendapatan pajak Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut sampaikannya saat diwawancarai di gedung DPRD Bone Bolango. Menurut Alek dari daerah pemilihan atau Dapil Bone Pesisir tersebut, yang menjadi rendahnya pencapaian target pajak daerah lebih dikarenakan kurang disiplinnya OPD terkait dalam mengelola pajak tersebut. Menurut Samsu, OPD teknis seharusnya bisa melakukan pendataan jumlah objek pajak yang ada di Bone Bolango. Setelah dilakukan pendataan, sebaiknya dilakukan sosialisasi terhadap objek pajak. Pembayaran pajak dan retribusi diharapkan bisa melalui sistem pembayaran elektronik. Dengan begitu, pendapatan dari pajak dan retribusi daerah bisa langsung masuk ke kas daerah. Sebenarnya kalau kita bicara tentang capaian pendapatan pajak dan retribusi, itu sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan perda yang kita tetapkan, ya. Karena capaian pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi itu terkait langsung dengan disiplin pemerintah kita di dalam bagaimana mengelola pajak dan retribusi itu. Contoh, ada banyak sekali sumber-sumber PAD yang harusnya bisa kita optimalkan, tapi kan kendala-kendala teknis di lapangan itu sangat banyak. Misalnya bagaimana sistem penyetoran, termasuk pendataan. Kan idealnya kan begini, ketika ada potensi pajak dan retribusi, maka dinas-dinas terkait itu melakukan pendataan. Setelah dilakukan pendataan, fase kedua adalah bagaimana melakukan sosialisasi kepada objek, ya, kepada objek-objek retribusi dengan pajak itu disosialisasikan. Yang ketiga adalah kita berharap ada sistem elektronifikasi, sehingga sistem pembayaran itu misalnya dengan menggunakan kris, aplikasi dan seterusnya, sehingga memudahkan untuk bisa masuk. Di satu sisi, Pemda akan mendapatkan keuntungan dari sektor pajak kendaraan bermotor di tahun 2023 nanti. Menurut Samsu, pajak kendaraan bermotor di tahun 2023 nantinya akan menguntungkan daerah, di mana Pemda Bone Bolango akan menerima 65% penghasilan dari pajak kendaraan bermotor. Yang selanjutnya sebenarnya di tahun depan itu ada keuntungan Pemda terkait langsung dengan option. Option ini kan terkait langsung dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dulu pemerintah kabupaten kota itu cuma mendapatkan bagi hasil. Tapi dengan sistem sekarang, kendaraan bermotor itu langsung begitu masyarakat membayar langsung dibagi. Jadi ada sekian persen masuk ke provinsi, kemudian 65% itu masuk ke kabupaten kota. Dan ini pertambahannya lumayan besar, ya, besar. Karena menurut informasi kan ketika diakumulasi seluruh kendaraan bermotor ini dengan bayar pajak setiap tahun itu lumayan tinggi, ya, lumayan tinggi. Dan sekarang kabupaten kota itu sudah mendapatkan alokasi yang jelas terkait langsung dengan persentasenya. Samsu berharap dengan adanya ketambahan pemasukan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor bisa diimbangi dengan perbaikan penerimaan pajak dari sektor lainnya. Dengan begitu, maka ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat bisa berkurang. Tim Liputan Gorontalo TV.